Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi membahas nih ya, drama-drama dari YouTuber Indonesia versus Malaysia lagi ini teman-teman. Jadi ini ternyata dari channelnya Avenda tadi ya, Avenda FV itu yang videonya tentang 5 anggapan orang Indonesia terhadap Malaysia yang salah tadi, ternyata ditanggapi dari YouTuber Indonesia tuh Basten Sebo. Nah ini dia bikin video menjawab kesombongan YouTuber Malaysia peran TKI terhadap kemajuan Malaysia. Jadi menurut saya dari judulnya ini udah ini aja sih ya. Dari thumbnailnya, tanpa Indonesia Malaysia tidak berdaya, menjawab kesombongan YouTuber Malaysia. Remehin TKI Indonesia. Ini menurut saya kontroversi sih ya judulnya ya. Dari thumbnailnya ini kontroversi karena ya wajar sih ya, mungkin untuk mengundang view yang banyak ya kan. Oke, kita jadi penasaran saya isinya seperti apa, karena ini menarik nih ya. Kayaknya komen-komennya juga panas gitu loh, menjawab kesombongan YouTuber Malaysia. Saya udah nonton video Avenda terus terang ya, dan menurut saya nggak ada kesombongan sih di situ ya. Oke, kita tonton aja lebih lanjut seperti apa. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Basten Sebo. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini saya mau menanggapi lagi sebuah video dari Avenda. Karena dalam video tersebut dia kembali menyinggung tentang Indonesia ya. Dalam video itu Avenda menyampaikan 5 hal atau 5 kekeliruan pandangan orang Indonesia terhadap Malaysia. 5 kekeliruan pandangan orang Indonesia terhadap Malaysia ini menurut Avenda itu diakibatkan dari sentimen atas permainan media-media yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan orang Indonesia memiliki penilaian yang buruk terhadap Malaysia. Sejak kemerdekaan, Malaysia dan Indonesia sering menganggap kedua-dua negara ini adalah sahabat baik yang merupakan satu rumput. Walau bagaimanapun, media memang juga saya juga banyak salah tahu satu sebab berlakunya konflik Indonesia Malaysia dari media-media, terutama isu budaya, tuntutan bertindih dan itu bikin makin tambah panas sih benar. Dan layanan buruk majikan Malaysia kononnya terhadap pekerja Indonesia. Ketidakpercayaan dan kebimbangan ini diapi-apikan lagi dengan media Indonesia memainkan pelbagai sentimen terhadap negara kita, menyebabkan sebahagian rakyat Indonesia menanamkan anggapan kurang tepat terhadap kita. Media Indonesia wajar gitu menurut saya. Dia cari traffic, wajar menurut saya. Di sini saya perlu menjelaskan kepada Avenda bahwa efeknya ya secara kebudayaan jadinya gitu. Provinsi-provinsi yang ada di Bali, Nusa Tenggara Timur, kemudian di Maluku dan di Papua, itu tradisi kebudayaannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Malaysia. Rasnya saja sudah berbeda, dan itu tidak mungkin kita katakan bahwa Indonesia dengan Malaysia itu serumpun, seolah-olah menyempitkan kebinekaan ataupun keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia itu bukan cuma satu ras atau satu suku, tetapi ada berbagai macam ya. Terutama di belahan bagian timur Indonesia itu sudah sangat jauh berbeda dengan Malaysia. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Malaysia dan Indonesia ini adalah negara serumpun ya. Ini saya tanggapi dulu terkait Indonesia Malaysia serumpun. Saya nggak setuju sama Bang Basten Sebo ya ini ya. Karena menurut saya itu udah istilah yang umum gitu loh kalau Indonesia Malaysia itu dibilang serumpun, karena ya itu tadi ya, istilah serumpun kalau kita searching di Google, kenapa kita bisa dibilang Malaysia Indonesia itu serumpun? Jadi karena di dalam negara Indonesia itu telah hidup banyak bangsa. Sekarang disebut suku bangsa ya, yaitu Aceh, Batak, Melayu, Minang, Kerinci, Palembang, Lampung, Banten, Jawa, Sundak, Sasak, Bali, Dayak, Banjar, Bugis, Manado, Ambon, Timor, Papua, dan berbagai lagi. Sementara di dalam negara Malaysia kini hidup pula berbilang kaum Melayu, Dayak, Iban, Cina, India, Aceh, Batak, Jawa, Bawean, Madura, Bugis, dan banyak lagi. Persinggungan budaya di antara komponen bangsa di dalam kedua negara tak dapat dipungkiri menyumbang kepada persamaan sikap dan perilaku antar kedua bangsa. Selayaknya lah kondisi ini yang diangkat oleh pakar budaya Indonesia untuk menjalin kerjasama positif di antara kedua negara serumpun ini ya. Jadi memang saya juga menemukan artikel yang seperti yang Bang Basten bilang ya, bahwa kalau kita bilang Indonesia Malaysia ini serumpun, lalu gimana dengan Papua yang orang-orang timur itu, mereka kan beda gitu segala macamnya. Ya itu bukan berarti terus menghalangi bahwa kita memungkiri sejarah bahwa Indonesia dan Malaysia dulunya
satu kesatuan gitu kan. Dulu kan pernah jadi satu kesatuan di kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit gitu ya. Kekuasaan mereka dulu sampai ya yang disebut Nusantara itu gitu loh. Akhirnya terus sekarang pecah gitu kan dari apa namanya? Kerajaan-kerajaan Melayu itu, terus akhirnya berdiri sendiri jadi Malaysia gitu kan. Dan apa namanya? Dari makanan sekarang akhirnya sama, itu kan persamaan sikap tadi kan dibilang kan, persamaan sikap, dan akhirnya apa ya, bahasa juga hampir sama, bahasa hampir sama ya, bukan sama ya, bahasa hampir sama, warna kulit hampir sama, terus apa namanya, makanan hampir sama, terus suku-suku yang mendiami negara Malaysia dengan Indonesia juga hampir sama, karena itu tadi satu rumput itu berarti maknanya banyak yang kesamaan gitu loh, banyak kesamaan. Nah, banyak kesamaan itu bukan berarti harus semuanya, nggak harus semuanya. Nah, itu tadi kuncinya. Jadi bukan berarti harus semuanya di apa namanya, di Malaysia juga harus ada Papua, enggak. Tapi hampir semuanya ada. Nah, gitu. Sebagian besar ada. Nah, itu. Oke, lanjut ya videonya. Kalau misalnya serumpun itu cukuplah dengan saudara-saudara kami yang berada di Riau atau di sebagian di Sumatera, kemudian sebagian di Kalimantan. Tetapi kalau mengeneralisasi Indonesia secara umum, itu sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal kalau kita mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia itu serumpun. Lalu kemudian terkait dengan nggak bisa dikotak-kotakan gitu. Budaya, itu disebabkan atau diakibatkan dari permainan atau sentimen media-media yang ada di Indonesia. Ini jelas sekali bahwa pernyataan yang disampaikan oleh saudari Afenda ini sangat tendensius dan sangat menyudutkan Indonesia. Dalam video tersebut, Afenda sempat mengungkapkan anggapan yang keliru dari orang Indonesia terhadap Malaysia, yaitu majikan Malaysia memperlakukan pekerja Indonesia dengan kejam. Memang benar terdapat sebilangan kecil majikan Malaysia Sebilangan yang kecil mengasari pekerja Indonesia. Tetapi ini bukan realiti sebenar yang berlaku. Peluang pekerjaan yang agak banyak di Malaysia juga banyak membantu menghasilkan pekerja migran yang berjaya mengubah taraf sosioekonomi mereka, atau pahlawan devisa gelarannya di Indonesia. Ini boleh dilihat dari bilangan pekerja haram dari Indonesia yang sanggup menyeberang Selat Melaka semata-mata untuk bekerja di Malaysia, walaupun mereka tahu bahaya yang akan menimpa sekiranya mereka ditangkap. Ini sekaligus menunjukkan di mata mereka, Malaysia dilihat sebagai bumi emas yang menjanjikan kemakmuran. Sekiranya Malaysia ialah bumi kekejaman, jadi kenapa mereka beramai-ramai dan berebut-rebut nak datang ke Malaysia dan nak bekerja dekat sini? Nah, ini saya sudah merangkum beberapa catatan kecil. Afenda mengatakan bahwa sebenarnya atau realitasnya itu hanya sebagian kecil majikan Malaysia yang mengasari pekerja Indonesia. memang benar. Jadi dia anggap bahwa pemberitaan mengenai majikan Malaysia memperlakukan pekerja Indonesia dengan kejam itu tidak semua, hanya sebagian kecil ya. Memang benar. Realitasnya tidak seperti itu. Lalu dia juga mengatakan dengan pongahnya bahwa lapangan atau peluang kerja di Malaysia meningkatkan taraf ekonomi orang Indonesia. Orang Indonesia yang datang mencari pekerjaan atau bekerja di Malaysia itu dipandang sinis oleh Afenda. Dipandang sinis, nggak ada, dia Bang. menganggap bahwa kita ini datang untuk mengemis atau mencari makan di Nggak ada Afenda bilang Malaysia, mengemis. sehingga meningkatkan taraf ekonomi orang Indonesia. Lalu kemudian ada kalimat atau pernyataan dari Afenda yang dia mengatakan bahwa jika Malaysia dianggap kejam, kenapa mereka dalam hal ini orang Indonesia beramai-ramai atau berbondong-bondong datang ke Malaysia. Menurut Afenda, kenapa orang Indonesia ini bisa ramai-ramai berbondong-bondong datang ke Malaysia itu karena di mata mereka, dalam hal ini di mata kita sebagai orang Indonesia, itu kita, kata Afenda, melihat Malaysia sebagai bumi emas. Maksudnya Malaysia itu menurut Afenda, orang Indonesia memandangnya sebagai surga ya, surga rezeki atau bumi emas, mutiara, semuanya ada di situ, sehingga orang Indonesia itu sangat bernafsu atau menggebu-gebu ingin berbondong-bondong datang ke Malaysia. Memang iya, kebanyakan. Nah, ini pandangan-pandangan sinis bukan seperti sinis. ini yang mau saya tanggapi, karena menurut saya ini
merendahkan martabat kita sebagai orang Indonesia. Oke, Avenda, saya mau katakan kepada Anda. Ini saya juga mau menanggapi dulu Bang ya. Jadi di sini Avenda menurut saya tidak ada sinis, pongah, itu nggak ada. Saya nonton video Avenda full, saya nonton videonya full, dan memang kalau udah nonton video saya sebelumnya, saya di situ menanggapi Avenda juga. Kalau Avenda ada yang kurang pas saya tanggapi. Kalau memang udah pas ya saya setuju aja gitu loh. Dan untuk kali ini saya nggak setuju nih sama abangnya nih, karena Avenda menurut saya ya nggak sinis, nggak pongah, dia menyampaikan fakta gitu loh. Di sana di Malaysia pekerjaan memang lebih banyak dibanding Indonesia, makanya orang-orang Indonesia banyak berbondong-bondong ke Malaysia. Saya bukan berarti juga pernyataan seperti ini merendahkan Indonesia, enggak, karena saya menyaksikan sendiri. Saya kerja di Bandara Soekarno-Hatta, saya tiap hari ketemu TKI dari Malaysia. Saya tanya mereka, saya ajak ngobrol mereka, dan rata-rata mereka yang resmi loh ya, ini ya, yang resmi karena mereka ada paspor kan, resmi, mereka bahagia gitu, mereka senang, buktinya sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, dan terbukti memang itu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka gitu loh. Mereka bisa ngirim uang ke keluarganya, bisa istilahnya menabung, bisa beli tanah, bikin rumah, menyekolahkan anaknya sampai tinggi. Nah itu memang kenyataan gitu, sesuai yang dibilang Avenda gitu Bang ya. Jadi saya luruskan aja nih ya. Jika Anda mengatakan bahwa hanya sebagian kecil majikan Malaysia yang mengasari pekerja Indonesia, dan itu tidak sesuai dengan realita ya. Pada realitasnya, pada faktanya ya, teman-teman bisa temukan di berita. Di tahun lalu dalam 4 bulan ya, ada 46 tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur meninggal di Malaysia hanya dalam kurun waktu 4 bulan ya, dari bulan Januari sampai bulan April 2021. Jadi ini kita belum membicarakan Indonesia secara keseluruhan ya. Ini kita ambil cukup satu provinsi saja, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah ini hanya dalam kurun waktu 4 bulan ada 46 TKI asal NTT yang meninggal di Malaysia. Itu artinya setiap bulan kurang lebih ada 10 orang atau lebih dari NTT yang meninggal atau mati sia-sia di Malaysia. Lalu kemudian ada data dari Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja. Kita tanggapi dulu. Jadi abangnya ini menyampaikan berita yang saya baca juga beritanya gitu loh. Abangnya kira-kira baca beritanya enggak gitu loh. Itu TKI itu meninggal karena apa gitu kan. Ini saya baca beritanya, dan itu juga di judulnya kan jelas-jelas kan itu bahwa TKI itu meninggal TKI ilegal gitu loh. Jadi TKI ilegal, saya baca dari Tribun ini ya, dari Jabar Tribun, bahwa TKI yang meninggal itu rata-rata penyebabnya karena sakit dan kecelakaan gitu teman-teman ya. Jadi ini saya luruskan lagi, karena sakit dan kecelakaan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan yang kejam-kejam tadi. Majikan yang kejam tidak ada. Adapun itu tadi judulnya juga TKI-nya ilegal gitu kan. Jadi seperti yang saya bilang, kalau selama mereka resmi, yang sering saya temui di bandara itu selalu kesannya positif ketika mereka pulang ke Indonesia gitu kan. Mereka bisa menabung, mereka ketemu majikan yang baik-baik gitu kan. Dan secara penghasilan juga cukup gitu kan. Bisa menabung, bisa bikin rumah, bisa punya tanah gitu loh. Jadi saya luruskan lagi nih Bang ya. Oke, lanjutin. Dan Transmigrasi Provinsi NTT ada 445 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang meninggal di Malaysia dalam kurun waktu 2013 sampai 2019. Tadi kurang lebih itu abangnya cuma baca judul aja sih ya. Jadi nggak dibaca bawahnya tuh loh. PMI yang meninggal dunia itu sebagian besar merupakan pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Oke Bang, jadi clear ya. Dalam kurun waktu 6 atau 7 tahun dong. Itu ada 445 pekerja dari NTT. Ini bukan Indonesia secara keseluruhan ya teman-teman. Data ini kita ambil hanya dari satu provinsi saja, itu Provinsi NTT. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa para pekerja ini, mereka meninggal di Malaysia itu diakibatkan karena kecelakaan dan juga sakit ya. Dan juga rata-rata 98% ataupun mungkin hampir semuanya itu yang meninggal itu adalah pekerja-pekerja ilegal. Artinya mereka datang ke Malaysia
tidak membawa dokumen ataupun perizinan surat-surat legalitas ya. Pekerja-pekerja ilegal ini artinya secara hukum mereka salah ya. Sebenarnya sangat berbahaya dan sangat berisiko kalau kita memasuki negara orang tanpa dokumen yang jelas. Ya, Dan benar. itu kita akan dianggap ilegal. Dan faktanya memang benar bahwa mereka yang meninggal ini sebagian besar adalah para migran gelap ya. Mereka para pekerja-pekerja dari Indonesia yang tidak memiliki legalitas atau dokumen atau surat-surat yang resmi. Sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan secara hukum karena mereka masuk secara ilegal. Artinya para pekerja ilegal ini yang sudah meninggal jelas mereka dalam posisi salah ya. Tetapi Ya, di sisi lainnya teman-teman, kalau kita melihat secara kacamata kemanusiaan, kenapa mereka dengan status ilegal harus berakhir dengan kematian? Di berita-berita kita dengar bahwa kematian mereka itu akibat kecelakaan dan juga sakit ya. Saya secara pribadi ya, ini asumsi saya pribadi. Saya mencurigai ataupun saya mempunyai persepsi yang negatif. Anggapan pikiran saya itu negatif ya. Nah, itu kuncinya, Bahwa, salahnya di situ, tidak mungkin Bang. 100% meninggal kalau tidak ada permainan-permainan kotor di belakang itu ya. Ya bisa saja karena mereka adalah ilegal, tidak memiliki dokumen yang resmi. Bisa saja sakitnya itu karena diracun ataupun diapakan begitu kan kita tidak tahu ya. Aduh, ini saya nggak sanggup melanjutin sebenarnya. Karena ini cuma asumsi pribadi ya. Ini nggak bisa dijadiin fakta, Bang. Jadi saya sanggah ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang memang udah berita fakta, itu bahwa dibilang kecelakaan dan juga sakit, kita nggak bisa menyanggahnya dengan asumsi pribadi. Itu namanya suudzon, curiga itu secara data ini nggak bisa dijadiin data gitu loh. Itu cuma asumsi, nggak bisa dijadiin data. Itu bisa dituntut balik malahan gitu. Karena mencurigai yang nggak ada buktinya. Kecuali abang punya buktinya, nah itu beda, lain cerita ya. Kecuali abang ini seorang detektif yang memang punya bukti bahwa TKI yang meninggal itu diracun atau memang sengaja dibunuh, nah itu lain cerita ya kalau memang punya datanya. Tapi kalau selama nggak punya, jangan membuat pernyataan seperti itu. Itu akhirnya yang memicu apa istilahnya konflik. Nah itu kan memanas-manasi, ngompor-ngompori yang istilahnya yang gampang tersulut lah ya. Lanjutin. Karena kalaupun mereka meninggal ya mau bagaimana, mereka adalah ilegal. Tetapi jelas ini secara kemanusiaan kita sangat menyayangkannya. Karena walaupun mereka ilegal bukan berarti mereka mendapatkan perlakuan buruk ya. Kalaupun toh tidak diterima karena mereka ilegal ya dipulangkan kembali, dideportasi kembali. Jadi bukan berarti mereka ilegal, nyawa mereka menjadi ancaman ya. Akhirnya mereka mati sia-sia. Lalu dalam video tersebut Avenda dengan sedikit rasa percaya diri yang tinggi, agak angkuh-angkuhnya itu, Nggak ada dia angkuh-angkuhnya, mengatakan Bu. bahwa Malaysia bisa berubah atau menjadi negara modern seperti saat ini itu karena kerja keras dan usaha dari rakyat atau masyarakat Malaysia. Malaysia menjadi negara moden seperti kalau hari ini yang ini bukanlah kerana menyanggah British, tetapi adalah atas usaha rakyat Malaysia karena dibilang yang pemberian mahu Inggris. melakukan yang terbaik Ini juga untuk saya kurang bagi setuju. mempersediakan Karena pasti negara ada yang bantuan hebat dari pemerintah untuk Inggris dinasti gitu. yang akan datang. Ini satu fakta yang Bahkan mau yang saya bantu sampaikan membangun kepada juga teman-teman dengan TKI tegas dari ya, Indonesia bahwa tenaganya gitu kan. Malaysia itu tidak berdaya tanpa Indonesia, teman-teman. Yang pertama kita bisa mempelajari dari sejarah bahwa di awal-awal kemerdekaan Malaysia ya, selepas peristiwa konfrontasi, kemudian setelah memasuki masa Orde Baru, kepemimpinan Pak Harto di awal-awal kepemimpinan beliau itu, Malaysia sempat meminta bantuan kepada Indonesia untuk mengirimkan Ya, guru-guru saya ya. setuju Karena nih. pada waktu itu di Minta Malaysia bantuan pengajar dari mereka Indonesia. krisis tenaga pengajar ya. Dan setuju Menteri saya. Pendidikan dari Malaysia ya bernama Mohamed Kir Johari pada bulan Mei 1967 beliau sudah merencanakan mau mengimpor guru-guru dari Indonesia. Jadi mereka membutuhkan tenaga guru ataupun pengajar di bidang ilmu pengetahuan, teknik, serta sastra Melayu
dari Indonesia. Bahkan dari Malaysia juga membentuk tim khusus ya. Mereka membentuk tim khusus oleh Kementerian Pelajaran dan Kantor Urusan Pegawai Malaysia. Ini untuk dalam rangka mengunjungi Indonesia, merekrut guru-guru Kalau yang sejarah ini ataupun setuju tenaga saya. pengajar Memang dari Indonesia. Setelah itu setiap tahunnya waktu ada itu permintaan Indonesia butuh yang semakin meningkat Malaysia kuota butuh dari guru-guru pengajar yang dari ada di Indonesia yang diminta oleh pemerintah Malaysia. Bahkan di akhir tahun 1969, Malaysia meningkatkan kuota penerimaan guru mencapai total 360 orang ya teman-teman. Lalu di tahun 1970 permintaan semakin banyak lagi ya. Jadi ini sebenarnya sejarah yang bagus sekali, sejarah yang mulia ya. Generasi-generasi muda dari Malaysia ini mereka pintar karena bantuan dari tenaga ataupun pengajar dari Indonesia, sehingga dengan kepintaran mereka bisa membangun Malaysia menjadi semodern atau mengalami kemajuan seperti saat ini. Ya. Jadi Avenda, kesombongan Anda itu harus diukur-ukur ya. Karena kemajuan kalau dari yang bagian Malaysia itu kalau saya secara pribadi bukan sombong sih menganggap ya. bahwa Malaysia bisa semodern itu, kemajuan Malaysia itu bukan 100% dari Malaysia, tetapi setuju saya. Kalau ini setuju. 40%-nya itu ada bantuan dari Indonesia. 60% Nggak tahu kalau persentase. Malaysia, Intinya ada support 40% dari dari Indonesia. Indonesia dan Itu juga baru dari Inggrisnya. awal sejarah kebangkitan Malaysia ya. Karena dari SDM yang maju dulu baru mereka bisa membangun Malaysia menjadi semodern seperti saat ini. Selanjutnya teman-teman, ini kita belum berbicara mengenai tenaga kerja Indonesia yang memberikan sumbangsi ya, yang memberikan tenaga yang luar biasa untuk memajukan Malaysia. Oke, teman-teman, itu tadi ya video dari Basten Sebo. Jadi ini saya meluruskan aja, saya nggak bela Avenda, nggak bela Basten Sebo. Saya menghargai Basten Sebo yang memang cinta NKRI harga mati. Saya juga cinta NKRI gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang memang perlu diluruskan ya perlu saya luruskan. Avenda juga begitu, saya luruskan yang menurut saya kurang pas. Dari Basten Sebo juga begitu, saya luruskan kalau kurang pas. Jadi drama ini masih berlanjut, nanti kita lanjutkan untuk video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga tercerahkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.